Tidak ada. Baiklah, yang pertama kita, Masya Allah, pertanyaan dari abang kita. Yang pertama, mengapa Kiai begitu banyak bersolawat tadi? Bapak, seandainya Bapak memahami solawat itu, kullu amal ibni Adam bainar rudd wal qabul. Setiap amal manusia itu antara diterima dan ditolak Allah. Kita tidak pernah tahu amal kita diterima atau ditolak. Karena masuk riya sedikit saja, ini sudah amal kita. Pak, saya lolos riya, tidak minta puji orang, oke, Bapak belum tentu lolos dari sum'ah. Sum'ah itu apa, Kiai? Orang memang tidak lihat tuh, kata kita ibadah. Tapi ketika pulang kita perdengarkan kebaikan kita, maka riyanya lolos, sum'ahnya kita tidak lolos. Karena kita cerita, Alhamdulillah, tadi malam aku mampu sholat tahajud. Waktu sholat tahajud lolos toh? Itu lolos dia waktu tahajud. Lolos nih, karena tidak ada yang lihat. Tapi dia gagal di sum'ah. Begitu selesai sholat subuh, Pak Haji kok tumben-tumbennya ngantuk pagi-pagi. Alhamdulillah sepanjang malam tadi saya tahajud. Tuh, sum'ah gagal. Ada yang lolos riya, lolos sum'ah, tapi tidak lolos dia ujub. Ini penyakit hati. Kita ngaji kitab hikam tasawuf, Masya Allah, ini indahnya orang-orang bertasawuf. Maka jangan ikut orang yang, oh ini beda. Jangan, Masya Allah. Mengapa kita berani mengkufuri orang-orang begitu? Yang yadzukurna Allah qiyaman qu'udan 'ala junubi. Berdiri mereka ingat Allah, duduk mereka ingat Allah, bahkan berbaring pun mereka ingat Allah. Jangan suka menilai orang lain. Mulailah tuba liman syaghala aibu an uyubin nas. Sibukkan dirimu dengan aibmu, jangan sibukkan dengan aib orang lain, karena engkau tidak pernah tahu bagaimana derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mengapa sholawat Pak Kiai baca terus dari tadi? Karena semua amal kita yang duduk di tempat ini antara diterima atau tidak, termasuk saya. Illa sholata ala nabi, kecuali sholawat kepadaku, kata Nabi. Kata setiap orang yang bersolawat kepadaku, ruddallahu ilayya ruhi. Hadis yang sahih mengatakan Allah langsung kembalikan ruhku ke dalam jasadku. Muhammad, ada salam dari fulan bin fulan untuk engkau. Aku pun terduduk, kata Rasulullah, dari siapa ya Allah? Dari fulan bin fulan, kirim salam kepada engkau. Ketika kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah sampaikan salamku untuk Muhammad. Rudda ilayya ruhi, ruhku langsung dikembalikan. Dan Allah berkata, si fulan kirim salam pada engkau. Apa jawabannya? Sallallahu alaihi asyran biha. Allah membalasnya dengan 10 yang lebih baik daripada yang dia kirimkan untuk Nabi dengan berkat satu salawat yang ia baca. Maka kalau orang mengerti, di antaranya Jabir, Mu'ad bin Jabal, mereka menjadikan sholawat sebagai amalan. Kenapa, Kiai? Karena sholawat itu adalah satu-satunya amal yang pasti Allah terima, sekalipun dalam keadaan hati kita tidak ikhlas membacanya. Ada orang yang baca sholawat dengan suaranya yang indah, mungkin dia minta puji, tapi sholawat Allah perintahkan langsung. Allah suruh sholat, kita tidak sholat Allah. Allah suruh kita puasa, Allah tidak berpuasa. Allah suruh kita haji, Allah tidak haji. Allah suruh kita untuk berzakat, Allah tidak zakat. Tapi ketika Allah bilang sholawatlah engkau, sebelum dia perintah itu Allah menggunakan past continuous tense. Kalimat dengan fi'lul mudhari', halan wa istiqbalan, keterangan waktunya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna itu berkesinambungan dan tidak pernah putus. Bisa saja Allah mengatakan innallaha shalla 'alan nabi. Nah, Allah sudah bersolawat tapi tidak berketerusan. Tapi yusalluna ini berketerusan, sudah, sedang dan akan datang. Allah tidak pernah berhenti bersama malaikatnya bersolawat kepada Muhammad, dan Allah mengatakan selawatlah kalian. Sebelum dia suruh kita, Allah dulu yang melakukan itu. Ini keistimewaan. Kalau tanya tadi apa keutamaan solawat itu, Kiai? Masya Allah. Maka kita lihat setiap majelis bagaimana. Tapi jangan juga berlebihan. Ya kan? Orang bersolawat berjoget-joget itu juga tidak benar, ya kan? Solawat yang berlebih-lebihan itu juga mubalaghah. Tapi nanti kita bahas dalam kesempatan yang lain. Tetapi bahwa solawat pada prinsipnya adalah amalan yang paling Allah cintai, dan Rasulullah sangat cintai orang-orang yang membaca solawat kepada beliau. Baiklah, cuman perbedaannya ada yang bersolawat dengan solawat Jibril yang dibaca At-Tahiyyatul, itu kan selawat Jibril namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang tidak pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini selawat Jibril namanya. Nah, ini selawat yang paling utama. Ada yang tidak mau selawat yang lain. Ini pun boleh. Tetapi kata Rasulullah, kalau ini yang dibaca saja, tapi Nabi berpesan, fa'aksiru aliyya minas shalah fa inna salatakum turaddu ilayya.
sampaikan salawatmu sebanyak-banyaknya, apalagi datang malam Jumat dan hari Jumat. Maka jangan ada ikut kelompok orang-orang yang suka kafir bidah. Kenapa harus malam Jumat? Nabi yang bilang, malam Jumat itu malam yang istimewa. Perbanyaklah engkau beramal di malam dan hari itu. Dan Allah menyebut hari itu dengan hari yang istimewa. Allah menyebutnya ya nudiya lisahmi yaumil jumu'ah. Allah sebut, dan hari yang lain Allah tidak sebut. Istimewanya itu hari. Dan Allah suruh beramal di hari itu karena keistimewaannya. Kata Rasulullah, fa'aksiru alayya minas shalah. Berbanyaklah salawat, beristighfar, doa di malam itu atau hari itu. Dan Nabi memberikan jaminan orang yang meninggal di malam itu ataupun di hari itu. Lalu ada orang berkata, mengapa harus malam Jumat berzikir? Saya sudah kata, mengapa harus hari Jumat? Ini bidah. Jangan begitu cara beragama, saudaraku. Saya sudah punya kaidah tadi saya sampaikan, idza lam tafa'alu kullu fala tatrakuhu kullu. Kalau kau tak mampu lakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Malam Senin kau tak bisa, ya sudah. Malam Selasa kau tak bisa, tak masalah. Malam Rabu tak bisa, silakan. Malam Kamis tak bisa. Mungkin kau sempat malam Jumat, ya malam Jumat pakai. Oh, tidak sempat malam Jumat, ya malam Sabtu. Kalau kau tak mampu semua malam, minimal jangan semua malam kau tinggalkan. Ini cara beragama. Kamu tak mampu baca Quran sepenuhnya, jangan tinggalkan Quran sepenuhnya. Kau tak mampu jadi semua menghidupkan sunnah Nabi, tapi jangan tinggalkan semuanya. Kau tak mampu pakai imamah, silakan. Tidak apa. Kau tidak mampu pakai rida, tinggalkan. Kau tidak mampu pakai jubah, tinggalkan. Tapi jangan tinggalkan semua. Mungkin kau bisa pakai jenggot. Oh, tapi pakai jenggot dilarang perusahaan, Pak, umpamanya. Cukur jenggot, tidak masalah. Ya kan? Tapi jangan tinggalkan semuanya. Oh, mungkin engkau bisa pakai pakaian yang menyerupai Nabi. Oh, saya tak bisa, Pak. Saya harus pakai celana dinas dan jas sebagainya. Bagaimana, Pak? Oh, mungkin engkau bisa salat sunnah. Mungkin fisikmu tidak seperti Nabi, tapi ibadahmu yang seperti Nabi. Pak, saya tidak mampu sholat tahajud, Pak. Duha dan sebagainya. Minimal jangan sholat 5 waktu kau tinggalkan. Pak, Nabi menghabiskan harta bendanya untuk agama Allah. Mungkin saya tak mampu habiskan semua, tapi saya berjanji, Pak, 10% dari gaji saya untuk agama. Kau tidak mampu beragama sepenuhnya, tapi jangan tinggalkan semuanya. Karena kita tak pernah tahu sekecil apa amalan kita yang membuat Allah kemudian ridho kepada kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jangan sok-sokan. Saya agak sedih ketika orang beragama seorang, ini paling sunnah, ini paling sunnah. Kalau ketemu orang macam itu, suruh dia berdoa dengan doa Nabi. Bapak tahu doa Nabi? Ada yang berani doa-doa ini? Saya mau tanya orang Jakarta. Apa doa Nabi? Allah, orang yang suka bilang, saya orang paling sunnah. Bapak suruh dia berdoa dengan doa ini. Allahumma a'yini miskinan, amattani miskinan, jama'ani ma'al fuqara wal masakin. Suruh dia doa dengan doa itu. Ya Allah, hidupkan aku jadi fakir miskin, matikan aku fakir miskin, kumpulkan aku dengan orang fakir miskin. Kira-kira itu ustaz yang paling sunnah. Mampu tak dia doa dengan doa itu? Kenapa Kiai? Kau tidak jemput mobil nanti dia marah. Ternyata tidak mampu kan? Kita tidak mungkin melakukan sunnah karena memang kita bukan Nabi. Tapi jangan tinggalkan semua sunnah itu. Insyaallah. Sesuai dengan kaidah ini tadi, pahami, jangan lagi sibuk mengurusi orang lain. Mulai sekarang lakukanlah semampunya kita. Mastata'tum, kata Quran. Ittaqullah mastata'tum. Takutlah pada Allah sekemampuan engkau. Insyaallah.